dan bernyanyi dengan gembira kepada Allah, pelindung dan penyelamat kita. Marilah kita menghadap Dia dengan bersyukuran dan dengan gembira menyanyi lagu pujian. Kita menjemput Tuhan itu Allah yang berkuasa, Raja berkuasa yang berkuasa semua dewa. Dia memerintah seluruh bumi, kuah yang berdalam dan juga gunung yang tertinggi. Dia menguasai laut dan diciptanya dan juga darat yang dibentuknya. Sekarang menjemput puji. Shalom semua. Selamat pagi. Pada pagi ini, mari kita memuji Tuhan kami bersama-sama. Kita membuka hati kami, buka suara kami, dan mari kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu ini dengan kemuliaan Tuhan. Sebab semua karena kasih-Mu. Yes.
ibadah. Bapa, terima kasih karena aku dapat datang kepadamu. Engkaulah yang Tuhan yang berkuasa, kudus dan maha adil. Terima kasih atas doa dengan yang Engkau berikan setiap hari. Rujukanlah kami orang yang memerlukan dorongannya. Dan hari ini persekutuan berkorban dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari membuka Alkitab. Tes khotbah Yohanes bab 3 ayat 9 sampai 21. Sama-sama baca. Nikodemus bertanya, bagaimana orang ini boleh berlaku? Yesus menjawab, kamu dulu terkenal di Israel. Adakah kamu tidak mengetahui perkara ini? Apakah yang aku katakan kepadamu benar? Kami mengatakan apa yang kami ketahui dan memberitahukan apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak mau menerimanya. Aku memberitahu perkara-perkara dunia ini, tetapi kamu tidak percaya. Bagaimana kamu boleh percaya apabila aku memberitahu kamu perkara-perkara surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali Anak Manusia yang turun dari surga. Sebagaimana pula Isa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada Anak Manusia beroleh hidup sejati dan kekal. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini, sehingga Ia memberikan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Allah mengutus Anaknya di dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Siapa yang percaya kepada Anak itu tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya sudah dihukum karena dia tidak percaya kepada Anak Allah yang tunggal. Keyakinan itu berdasarkan hal ini. Cahaya itu sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya karena perbuatan mereka jahat. Siapa yang melakukan kejahatan membenci cahaya dan tidak mau datang kepada cahaya, supaya perbuatannya yang jahat tidak kelihatan. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah datang kepada cahaya, supaya
firman Tuhan. Teks khotbah hari ini Yohanes 7, dilahirkan percobaan semula oleh Roh Kudus dari surga. Persilakan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, salut. Apa kabar? Sehat semua? Tapi mungkin ada sebagian, mungkin ada yang sakit lah. Okey, sebagian besar adalah sehat dan kuat. Kita puji dan kita syukur kepada Tuhan. 8 hari bulan September 2022, satu perkara yang penting berlaku di dunia ini. Apa hal? Queen Elizabeth III, right, meninggal dunia, dan juga Charles II menjadi Raja United Kingdom. Dahulu kala Malaysia kita sebagian daripada United Kingdom, betul? Kita jajahan. Begitu besar jasa the Queen Elizabeth II, the third, betul? Dia berumur sampai 96 meninggal dunia. Dia menjadi raja apabila dia di umur 27, begitu muda, dan bertahta selama 70 tahun. Dia bersaksi banyak perkara yang penting di dunia ini. Saudara-saudari, seorang begitu tinggi tempat dia akan meninggal dunia, betul? Maka adalah sangat penting kita tanya satu soalan yang begitu kritikal. Di manakah kita akan pergi apabila kita meninggalkan dunia? Apabila kita meninggalkan dunia, mana kita pergi? Macam ada jawaban, Kak Licin sana, betul? Asia, mana kamu mau pergi kalau meninggalkan dunia? Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kita boleh ada kepastian kita akan pergi ke surga? Sebab ini adalah janji Tuhan Yesus Kristus di dalam buku Injil khasnya. Sebenarnya dalam perjanjian lama sudah memberitahu, satu Alkitab sudah memberitahu, seperti yang dicatat dalam buku Injil Yohanes 45 ayat ke-39. Kita membaca Alkitab sebab kita ketahui di dalam Alkitab ini ada kehidupan yang kekal. Ada kala kita tanya, hei, pergi gereja, tahu salah, pergi gereja bagus, tahu salah, pergi gereja lah, tahu salah, mengapa? Ada pergi pun ini macam, tidak pergi pun tidak apa, betul kan? Percaya Yesus Kristus lah, percaya pun okey lah. Kalau tidak percaya pun tak apalah, ada baguslah, tak apa. Kalau tidak ada pun tak apalah, betul kan? Ada orang dia punya sikap terhadap Kristus, terhadap iman Kristus ada sedemikian. Tetapi bagi mereka yang ketahui akan firman Tuhan, aslinya buku Rasul bab 4 ayat 12 kata, di dalam dunia ini tidak ada nama, hanya Yesus Kristus. Kita boleh sedar iman dalam Yesus Kristus, kita baru boleh diselamatkan saja. Sebab dia adalah satu-satu jalan. Seperti dalam buku Injil bab 14 ayat ke-6, Yesus Kristus kata, sayalah satu-satu jalan, sayalah satu-satu kebenaran, satu-satu tempat yang kamu boleh memperoleh kehidupan. Dan juga Yesus Kristus kata dalam buku Injil Yohanes 10 ayat 10, dia kata apa? Saya datang bukan hanya hendak memberi kamu hidup, tetapi kehidupan yang limpah, penuh dengan erti. Jadi saudara-saudara, ada orang kata, oh, saya kalau hendak pergi ke surga, tidak dapatlah. Mengapa? Saya orang jahat, saya dosa punya. Saya memang berbuat sesuatu yang tidak tepat punya. Saya tidak akan pergi ke surga lah, sebab terlalu suka sudah. Saya mungkin akan setuju dengan dia, dengan diri sendiri, dengan kebaikan diri sendiri. Mana ada orang raya? Tiada satu orang pasal tidak raya. Sebab hanya Yesus Kristus, hanya berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristuslah memberi peluang kepada kita untuk memperolehi kehidupan yang kekal.
Jadi tadi saudari Asia kata kita akan pergi ke surga. Mengapa? Sebab kita dilahirkan semula oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dari mana? Dari surga. Saudara-saudari, dalam iman Kristus Yesus ada istimewa dia. Apa? Kalau agama yang lain, kamu tanya dia, bagaimana kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal? Dia kena buat baik dengan daya diri sendiri. Betul? Ini memang semua orang dia akan bercakap sedemikian. Mana ada sarapan pagi yang percuma punya, adakah? Sarapan pagi yang percuma. Nanti ada sarapan pagi yang percuma kalau dia kata nanti itu gereja kasih. Tapi kalau kita lihat memang tidak ada apa yang percuma loh. Kita ada persembahan baru ada sarapan namun kamu kata sedemikian. Tetapi saya ingin tanya kamu, apabila kita menafas apa? Oksigen. Itu Anda bayar kan? Kita menyeronokkan di bawah matahari, kita perlu bayar kan? Tidak perlu. Air yang dari hujan itu kita perlu bayar kan? Tidak perlu bayar, bukan semua orang perlu bayarnya. Sebab adalah berkat Tuhan yang mengasihi kita, maka kita memperolehinya. Jadi saudara, dasarnya di sini kita hendak beritahu ada satu juga adalah percuma. Tapi percuma itu bukannya sia-sia saja, tetapi sebab Yesus itu sudah berbayar. Dan dalam buku Injil Yohanes bab 3 ayat 9 sampai 13 memberitahu bahawa akan kita memperoleh kehidupan yang kekal, kita dilahirkan semula adalah dari surga. Ciri-ciri untuk dilahirkan semula Tuhan Yesus Kristus ini menjelaskan bahawa message dan realiti ini dari surga, bukan dari dunia ini. Saudara-saudari, mari kita lihat bagaimana pertuturan di antara seorang yang tua yang dinamakan Nikodemus dengan Yesus Kristus. Dalam ayat 1 ke 8 kita ketahui pada satu malam Nikodemus dia datang jumpa Yesus Kristus. Sebab dia memang sekali, dia memang suka, dia memang lihat Yesus Kristus ada keistimewaannya. Dia kata, sekira bukanlah kamu datang dari mana Tuhan, maka tiada seorang pun boleh membuat mukjizat seperti kamu buat. Tiada seorang pun ada daya seperti kamu. Kamu memang datang dari mana Tuhan. Memang kamu diutus oleh Tuhan. Yesus Kristus terang-terang cakap kepada dia, kamu mesti dilahirkan semula. Kalau tidak, kamu tidak dapat nampak, juga tidak dapat ketahui, juga tidak dapat masuk ke dalam surga dalam kerajaan Tuhan. Maka Nikodemus memang heran. Dia kata, kalau saya sudah tua, dia orang tua, dia seorang yang berpangkat tinggi dalam masyarakat, dia berpendidikan. Sebab Yesus Kristus panggil dia guru. Dia memang seorang yang tua sudah. Dia kata, bagaimana saya boleh balik kepada perut mami nanti dilahirkan lagi. Itu memang fikir dari segi logik dan segi fisika. Yesus Kristus kata, apa yang saya kata adalah segi rohani. Dan dia tidak faham. Yesus Kristus kata, ibu rahim itu adalah fisikal. Tetapi sekarang saya kata adalah hubungan antara kamu dan Tuhan Bapa Allah. Hanya dengan apa? Kalau bukan air dan juga Roh Kudus, kamu tidak dapat dilahirkan. Maksudnya dengan firman Tuhan, air ini wakil firman Tuhan boleh membersihkan jiwa kita, dan juga kerja Roh Kudus akan menyentuh hati kita untuk memperolehi, untuk menerima Kristus Yesus, menerima mukjizat yang Tuhan buat, di mana kita dilahirkan semula. Nikodemus tidak begitu faham. Ya, kata Nikodemus bertanya, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Yesus menjawab, kamu guru terkenal di Israel, adakah kamu tidak mengetahui perkara ini? Kalau kamu guru pun tidak faham, mana orang boleh faham? Mengenai dilahirkan semula oleh Roh Kudus, sebenarnya dalam perjanjian lama ini sudah janji sudah. Kalau kita lihat buku Yesaya 44 ayat 3, dia kata,
Aku akan mencurahkan air pada tanah yang kesat dan mengalirkan anak-anak sungai di tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak kamu. Aku akan memberkati keturunan kamu. Di dalam buku Yesaya dia kata, satu hari aku akan mencurahkan rohku pada anak-anak kamu. Maksudnya apabila kita dilahirkan semula, apabila kita percaya Kristus Yesus, jiwa kita ada Roh Kudus seperti yang dicatatkan dalam buku Efesus bab yang pertama. Saudara-saudara, apabila kamu percaya Kristus Yesus, Yesus Kudus di mana? Di dalam hati kamu. Betul? Kristus dalam kamu. Efesus 4:3 ayat 17. Sebab kamu ada iman dalam Kristus Kudus di dalam hati kamu. Tapi Kristus itu sentiasa, siapa yang dalam kamu? Sebenarnya ada Roh Kudus sesama kamu. Sebab Roh Kudus, Yesus Kudus dan Tuhan Bapa adalah Tritunggal Tuhan. Satu saja dari Tuhan. Ini adalah perjanjian daripada Tuhan kepada orang di Israel. Saudara-saudara, tetapi para pemimpin orang Yahudi pada masa itu mengabaikan. Masih ingatkah perangai orang Yahudi terhadap Kristus? Mereka suka Yesus kan? Sukakah? Tidak. Sampai satu takap buat dia mati di atas salib. Betul? Mereka lihat Yesus itu kata diri adalah Tuhan. Ini memang menghina Tuhan. Kalau menghina Tuhan, kita mesti bagi dia mati. Betul? Mereka begitu tidak suka akan Yesus. Sebab mereka sudah mengabaikan. Mereka sudah ada ambil konsep. Kalau Mesaya yang benar, mesti Mesaya politik. Boleh menjadi raja. Mesti satu raja yang ada tenteram. Boleh melampas balik kerajaan daripada kerajaan Roman. Sebab masa itu masih jajahan Roman, kerajaan Roman. Mesti satu Mesaya yang boleh membantu kita untuk melampas balik kerajaan. Tapi Yesus Kudus apabila pertama kali dia datang di dunia, dia penuh dengan kasih, dia penuh dengan kemurahan, dia penuh dengan kedamaian, dia penuh dengan satu hati untuk menjalin balik hubungan baik antara Tuhan Bapa Allah dengan orang jemaat Tuhan. Saudara-saudari, di mana para pemimpin Yahudi sudah mengabaikannya. Sebab mereka anggap mereka akan diberi balik kerajaan. Mereka anggap Yesus Kristus akan menjadi, kalau dia benar-benar Mesaya, dia akan merampas kerajaan. Bukan seorang daripada Nazaret, satu kampung yang kecil. Bukan seorang yang berpangkat begitu rendah, mesti pangkat yang besar. Sebab mereka lihat dari segi luaran. Saudara-saudari, tapi Yesus Kristus kata apa? Apa yang aku katakan kepada kamu itu benar. Kami mengatakan apa yang kamu ketahui dan memberitahu apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak mau menerimanya. Saudara-saudari, apakah fakta? Apakah fakta? Apakah fakta? Apakah fakta kita boleh memperolehi kehidupan yang baru? Apakah fakta kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal? Apakah fakta kita boleh dilahirkan semula oleh Roh Kudus? Adalah satu sikap yang rendah hati. Apa maksud rendah hati? Sikap rendah hati ada orang yang ingin mendengar firman Tuhan, ingin mendengar kebenaran, dan dengan hati yang rela kita dapat. Oh, saya sudah salah. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Daubalah. Kita rasa diri sendiri ada dosa, dan kita ingin datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, terimalah saya. Saya orang yang berdosa, yang tidak berkelayakan. Tetapi bukan sikap, oh gereja kamu perlu kedatangan saya, sebab kamu kerja gereja hendak dikembangkan, mau besar, kedatangan saya amat penting, kamu tahu kan? Saya datang penting, kamu tahu. Kalau saya tidak datang, gereja kurang orang. Kalau saya datang, gereja banyak orang. Tuhan pun dari muka saya, betul kan?
Tidak betul. Tidak, Tuhan tidak perlu lihat muka saya, tapi saya perlu lihat muka Tuhan. Betul? Sebab jiwa ini, iman ini adalah iman daripada surga, bukan iman daripada bumi. Kalau bumi kita mau, kamu suka, saya suka. Sebab dari surga ini dilahirkan semula ini adalah kerja Roh Kudus dari surga. Maka Tuhan bukan lihat muka kamu, tetapi kita lihat kegemaran Tuhan. Saudara-saudari, di mana Yesus Kristus, mereka lihat dia, tidak apa, saya tidak mau terima. Sebab mereka tidak terima, baik orang Islam masih tidak diselamatkan. Sampai hari ini, baik orang Islam masih belum terima Kristus Yesus. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membeli kita dengan menggunakan orang Israel sebagai saluran pekat sampai ke lebih-lebih orang. Jadi sekarang orang yang bukan orang Israel banyak lagi percaya dalam Yesus Kristus. Tapi dengan Yesus Kristus kita menjadi orang Israel baru. Kita menjadi cucu anak kepada Abraham. Maksudnya kita menjadi jemaat Tuhan yang berterusan dari perjanjian lama. Saudara-saudari, engkau yang menuju kepada Nikodemus dan orang yang diwakilinya. Orang Nikodemus adalah orang di mana adalah pemimpin Yahudi. Kebanyakan dia karena mereka adalah tendang Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus itu istimewa. Dia memang suka Yesus, sebab dia bukan guna satu hati yang tinggi, dia guna hati yang rendah. Dia lihat banting. Oh, saya kurang Tuhan. Yesus ada banting, saya ada pendidikan. Yesus Kristus pun ada pendidikan. Saya tidak berkeupaya seperti Yesus Kristus berkeupaya. Kalau iblis, dia boleh balik panggil keluar. Kalau sakit, dia boleh sembuhkan dia. Kalau tidak ada baik, tidak ada minuman dalam perkawinan, dia boleh kasih. Kalau orang buta, dia boleh biada lihat. Orang tidak boleh jalan, dia boleh kasih dia jalan. Orang hati senang tidak senang, dia boleh menyenangkan hati. Semua daya dia ada. Saya ada agama, saya ada pemimpin, adalah begitu pangkat tinggi. Tapi saya tidak berupaya, saya tidak dapat ubah jiwa mereka. Tapi Yesus Kristus boleh. Saya pangkat tinggi, Yesus pangkat rendah. Mesti dia diutus oleh Tuhan. Dia ada satu buka, ada hati yang buka. Dia mau ketahui lebih dalam lagi, siapa Yesus. Saudara-saudari, Nikodemus walaupun macam Kristus dikutuk oleh Yesus, tapi dia masih tidak menerima. Sebab kita tahu apabila Yesus Kristus perlu dikuburkan, antara yang meneruskan kerja berkuburan Yesus adalah Nikodemus. Kalau ikut bahan bacaan bukan dari Alkitab, kita ketahui Nikodemus pada masa yang akan datang, dia percaya dengan Kristus Yesus. Dia dihalau oleh pemimpin Yahudi. Dia perlu tinggal 2 bandar daripada Yerusalem. Dia adalah satu pengikut Kristus selepas itu. Sebab dia faham sudah. Dia faham kesemua ini perlu percaya dengan Kristus dan terima Yesus Kristus. Sebab dahulu kala dia tidak terima. Sebab Yesus Kristus kata apa? Yesus Kristus kata, apa yang aku kata kepada niatmu benar. Dia kata kepada Nikodemus, apa yang saya katakan benar. Kamu mengatakan apa yang kami mengatakan apa yang kami ketahui. Ada orang cakap sesuatu yang tidak ketahui, ada betul. Ada orang cakap sesuatu yang pun tidak ketahui dia. Orang cakap saya bercakap loh. Tahu ketahui ya? Tidaklah, tidak pasti. Jangan tanya lagi, saya tidak tahu bagaimana jawab sudah. Jangan menjadi Kristen seperti demikian loh. Kamu tahu kamu ada kepastian pergi ke surga. Tadi baru akses orang cakap. Kamu orang lain tahu kan? Saya pun cakap surga sama-sama. Mengapa ya? Tanya lagi tidak dapat jawab sudah. Ini masalah Kristen juga. Ada kala kamu tahu, tanya lagi tidak tahu sudah.
dan memberitahukan apa yang kami lihat. Maksud kata Yesus Kristus kata bukan saja dari segi otak. Dia lihat, dia tahu, tetapi kamu tidak mau menerimanya. Jadi apa yang Yesus berkata yang benar sudah disaksi, tapi mereka tidak terima. Dahulu kala Nikodemus tidak tahu, dia tidak nampak, dia tidak terima. Tapi selepas perjumpaan Yesus Kristus, kita lihat perubahan daripada jiwa Nikodemus. Sebab sekurang-kurangnya dalam buku Injil kita mendapati Nikodemus adalah antara orang yang menguruskan perkumpulan Yesus Kristus. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, adakah kamu ketahui Yesus? Adakah kamu jumpa Yesus? Ada jumpa Yesus punya orang boleh angkat tangan, ada jumpa Yesus punya. Macam saya ada jumpa Xiao Qing di Chou, saya jumpa. Kamu ada jumpa Yesus? Yang ada punya angkat tangan. Tidak ada satu orang. Itu memang benar. Tapi adakah kamu jumpa Yesus Kristus? Sebab iman dalam Yesus Kristus dalam jiwa kamu macam nampak Yesus. Ada angkat tangan. Ada. Okey, puji Tuhan. Seperti saya, terima kasih. Seperti saya tak kalah takut akan mati. Tadi selepas saya percaya Kristus, Yesus duduk beri kepastian saya tidak lagi takut mati. Betul? Ini salah satu contoh. Saudara-saudara, saya ingin membuat satu kesaksian kepada saudara-saudara. Ada seorang penulis lagu yaitu Fanny Crosby. Fanny Crosby terkenal sekali. Dia lebih banyak menulis lagu daripada Charles Wesley. Macam satu lagu dia tak benar kamu dengar kan? Dun 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 dun. Ada dengar? Ada orang sebagai ada dengar. Banyak lagu dia buat. Dia orang yang buta, kamu tahu buta, dia dapat nampak. Bukan dia dilahirkan buta, tetapi apabila dia masih kecil, dia sakit demam. Kalau sakit demam maka ubat sudah baik, betul? Tidak tahu bagaimana doktor pada masa itu salah mengubatinya. Salah mengubatinya satu kakak yang kecil, baby, dia sudah diubati salah. Itu memang sayang, betul? Memang sayang hati, memang sakit hati. Dan lalilah doktor itu sebab dia sudah membuat kesilapan. Lali malam itu. Esok hari dia cari doktor dia dapat sudah sebab dia tahu kesilapan diri sendiri. Celakalah jiwa ini, betul? Tidak ada harapan sudah, betul? Kalau orang biasa memang tidak ada harapan sudah buta maka dapat buat. Tapi Tuhan amat mengasihi dia. Dia ada ibu, dia ada nenek yang ketahui Yesus, yang memang ada pengalaman darah Yesus Kristus, ada jumpa Yesus sebab iman darah rohani. Maksudnya ada pengalaman Yesus Kristus itu benar-benar memberitahu akan Injil Yesus Kristus, memberitahu apakah sebenarnya cahaya, apakah maksudnya makna. Saudara-saudari, ada di antara kita pun mengalami kepahitan yang berlainan dia punya corak, betul? Seperti Fanny Crosby, dia buta. Tapi dengan Injil yang disebarkan oleh ibu dan neneknya, dia ketahui, walaupun saya buta, tapi jiwa saya penuh dengan hati, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan Tuhan. Maka dia berani hidup demi kemuliaan Tuhan. Amat mengasihi dia. Dia ada suami, dia suami. Dia hidup penuh dengan keyakinan dan iman dalam Tuhan. Dia tidak pandai apa banyak, tapi dia sekurang-kurangnya kita ketahui dia pandai menulis lagu. Bagaimana tulis dia tahu, tapi dia pandai membuat lagu. Dia boleh memuji Tuhan. To God be the glory. Semua kemuliaan kepada Tuhan. Dia kata kalau boleh
saya buta sejak saya dilahirkan. Sebab yang apabila mata saya boleh dilihat itu boleh melihat, saya memang di surga sudah dan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, di sini kita melihat seorang yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Apa keistimewaannya? Apa menarik kamu hendak menjadi seorang yang dilahirkan oleh Roh Kudus? Sebab jiwa kita penuh dengan erti, walaupun keadaan penuh dengan kesusahan, kepahitan, dan cabaran yang besar dalam jiwa kita. Saudara-saudara, Fanny Crosby adalah satu saksi yang hidup. Saudara-saudari, marilah kita mau jiwa kita memang dilahirkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat seterusnya, aku memberitahu kamu. Yesus kata, saya memberitahukan kamu perkara-perkara dunia ini, tetapi kamu tidak percaya. Bagaimana kamu boleh percaya apabila aku memberitahu kamu perkara-perkara surga? Sebenarnya apa Yesus Kudus kata kepada mereka adalah hal-hal di bumi. Apakah kerja penyelamatan yang dibuat oleh Roh Kudus di bumi? Bagaimana kita dilahirkan oleh air dan juga Roh Kudus? Maksudnya apabila kita mendengar firman macam menjadi air, dia akan mencahayakan jiwa kamu. Kalau kita fikir, oh ya, saya ada kesal, Yesus gitu, betapa kasih saya, saya betapa takau, saya betapa jalan diri sendiri, saya tumpah yang sisa. Oh Tuhan, ampun dosa. Apabila kita ada pengenalan sedemikian, ada sebenarnya ada kerja Roh Kudus. Roh Kudus datang supaya kita boleh dakwah. Roh Kudus datang supaya kita boleh kesal. Roh Kudus datang, kita boleh bertindak balas kepada kerja Roh Kudus, kerja Yesus. Saya mau ikut Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kamu mulai bertekad untuk ikut Yesus. Ada kala ikut Yesus lagi pergi duniawi. Tapi Tuhan akan nyentuh. Baliklah, jumpa yang sisa, kita balik lagi. Kita jalan lagi pergi duniawi. Tapi Tuhan kata balik. Apabila kita dilahirkan semula kepada Tuhan, tidak pernah dengar suara Tuhan. Maka kita akan cakap, oh Tuhan, bimbinglah langkahku, aku tak berani jalan sendiri. Betul. Apabila kita menjadi anak Tuhan Allah, apabila kita dilahirkan semula oleh Roh Kudus, bukan kata kita sudah kudus putra, bukan. Tetapi hanya kita ada mulai hubungan dengan Tuhan. Ini memang perkara yang penting. Tetapi kita sentiasa hendak ketahui, perkara di bumi ini kita sudah diselamatkan, tetapi bukan mutlak. Dalam perjalanan kekudusan menerajui kerajaan Tuhan itu memang satu proses yang berterusan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, boleh bantu saya saja, sulit support. Oke. Di sini kita hendak ketahui bahwa di sini kita tahu apa yang kita katakan dulu. Sebelum ini kita mesti beritahu, kita perlu dilahirkan semula oleh Roh Kudus. Dan sekarang dia hendak meneruskan dia punya khotbah perkara di surga. Tapi kata perkara di bumi ini maksudnya kita akan diselamatkan. Sekarang kita kata perkara di surga itu bermaksud perkara yang berlaku di surga. Dia adalah dia yang turun dari surga dan masuk di surga. Siapa? Yesus Kristus.
2000 tahun sebelum ini dia datang kepada dunia ini. Betul. Dia memang daripada surga. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, Tritunggal Tuhan itu di surga. Tetapi dengan rahmat Tuhan, Yesus Kristus diutus ke dunia ini. Betul. Kalau Yesus Kristus diutus ke dunia ini, memang dia di dunia sudah, betul. Dalam anggapan kita, tetapi dalam Alkitab kata dia masih di surga. Dan diutus datang ke dunia, tetapi dia masih di surga. Maksudnya Tuhan itu memang semua tempat ada. Loh, ini Tuhan mah. Kalau saya manusia, kalau saya di Kuching memang saya tidak di Miri lah. Kalau saya di Miri mesti tidak di Bintulu mah. Saya di KL memang tidak di Kuching. Ini ahak saya lah. Tapi Tuhan kalau ada di dunia, dia masih di surga. Boleh faham? Ini Tuhan dari surga maksudnya di sini. Dan juga ada satu mau beritahu kita sebenarnya dia tahu apa yang berlaku di dalam di surga. Ada orang kata, kamu pernah pergi ke surga kan? Saya memang dah pergi, tapi ada masalah. Tidak, kamu ada pernah pergi kan? Saya tidak pernah. Saya belum meninggal dunia, mana baru pergi. Oh, macam ini ya. Tapi ada orang yang meninggal dunia, beberapa ini nanti balik dunia. Ada cerita orang dia punya macam sudah mati lah, tapi balik lagi. Ada saksi sedemikian. Tetapi sekarang saya ingin cerita, ingin saksikan kepada kamu, ada seorang dari surga. Bukan seorang yang singgah di surga, tapi seorang yang datang daripada surga. Siapa? Yesus Kristus. Maka dia tahu perkara di surga. Kamu pernah pergi ke Manchester kan? United Kingdom kan? Pernah kan? Kalau tidak pernah, kita tidak pandai cakap tentang perkara di Manchester, betul? Kalau saya pernah pergi 2 kali ikut kursus geologi. Saya pergi ke National Geological Seminary di Manchester. Di sana ada satu gereja Methodist besar, tapi tidak guna sudah. Mereka guna bilik yang kecil. Saya pernah pergi, saya datang cakap kepada kamu boleh percaya. Lagi saya tunjuk, saya cakap, saya menyertai pertemuan orang putih. Bersama dengan orang putih punya lecturers. Kita tunjuk gambar, kita cakap, kita boleh faham. Betul? Sebab saya pernah pergi sana, saya datang balik. Betul? Yesus Kristus pernah datang daripada, dia memang dari surga, maka dia boleh beritahu perkara dari surga. Nanti hari kita hendak balik pergi ke surga. Mau? Mau. Semua orang mau. Kita perlu sedia. Saudara-saudari, di sini dia kata apa? Dalam Alkitab dia kata, selain daripada Yesus Kristus, tiada seorang naik ke surga kecuali anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang turun dari surga. Next. Anak manusia yang turun dari surga dan masih di surga menunjukkan ciri-ciri Yesus Kristus. Yang pertama, dia turun dari surga dan menjadi manusia. Maka ada satu pemimpin agama, dia datang daripada surga dan menjadi manusia. Boleh kamu contohkan? Macam tidak ada, hanya Yesus Kristus satu-satunya. Dia datang daripada surga dan dia menjadi manusia. Ada dongeng lah, memang ada dongeng macam ada fictions dan non-fiction features, banyak macam ada penulisan dan tulislah. Ada Tuhan dari surga datang dunia menjadi manusia, ada ini, tetapi itu bukan hal yang benar lah. Kalau yang benar-benar yang mulia, ada saksi mulia, ada satu, Yesus Kristus. Lagi, next. Yesus Kristus walaupun dia datang ke dunia ini, dia tinggal di dunia ini, tapi dia bukan kepunyaan bumi, sebab dia datang dari dunia, datang dari surga. Dia melampauinya. Saudara-saudari, next. Dia seperti surga di bumi. Dan kemana saja dia pergi, dia mengambil surga di sana. Maksudnya, dialah kerajaan Tuhan.
Di mana dia pergi kerajaan sampai di sana. Macam Kristian lah, kita adalah cahaya dan juga masih Yesus Kristus dunia. Kalau benar-benar kita ikut Yesus, di mana kamu pergi, di manalah kerajaan Tuhan. Sebab kamu datang, kamu membeli keamanan. Kamu datang, kamu membeli sukacita kepada orang. Kamu datang dengan kedamaian. Kamu datang untuk membantu mereka mengetahui kasih Tuhan. Cabar ya, ataupun berita baik. Faktor yang tentu itu cabaran ataupun berita baik adalah jiwa kita adalah kita serah kepada Tuhan. Adakala kita ikut Kristus, rumah kita pun menjadi begitu sukacita, begitu damai. Adakala mungkin tidur tidak cukup, ada apa? Emosi sangat besar, marah sangat cepat, anak pun sedang dipukul. Itu memang tidak ada kedamaian. Di mana kamu pergi, di mana kesusahan ada. Betul. Sebaliknya. Tapi kalau kamu benar-benar ikut Yesus, macam Tuhan Yesus, di mana kamu pergi, di mana surga. Di mana pergi? Wah, lihat Xiaoqi, wah pergi pejabat. Wah, dia macam ada muka Yesus oh. Wah, lihat, wah ya, dia ikut Yesus punya orang. Wah, memang semua orang hati pun senang. Betul? Atau seorang Kristen datang, wah ya, semua orang ada jalan, memang susah. Dia orang marah, orang jahat, orang apa, orang. Di mana dia pergi, di mana dia akan jalan. Faham maksud? Di mana pergi dia tempat, itu tempat dia akan. Sebab dia membawa kesusahan, dia membawa marah. Tapi kalau seorang yang ikut benar-benar Yesus sebab kamu telah dilahirkan semula oleh Kudus, Roh Kudus dari surga, maka di mana kamu pergi, di mana surga. Ya. Saya merasa ini perkara yang memang nyata. Apabila jiwa kita hidup dengan limpah, ikut Kristus, keluarga damai, gembira. Orang yang ketahui kamu begitu senang hati, sebab kamu tahu bagaimana dengan berbagai rahmat Tuhan, dengan berbagai cerita daripada Tuhan, kamu bersama dengannya. Jadi apabila kita dilahirkan oleh Roh Kudus dari surga, bukan saja maksud pengalaman kamu sendiri saja, tetapi ada pengaruh yang besar. Sebab kamu adalah anak Tuhan Allah, sebab kamu sudah diam oleh Roh Kudus, kamu sentiasa perlu berilmu. Jadi saudara-saudari, marilah kita taubat. Adakah kita duniawi, ikut cara hidup dunia, maka jiwa kita tidak ada pengaruh, kita sia-sia saja. Di mana kita pergi, di mana DHK ialah. Betul? Pasal salah lah, bukan ini macam Yesus Kristus datang dari surga. Di mana dia pergi, di mana dia di mana surga. Sebab dia kasih kedamaian, sukacita, menyembuh orang, membantu orang, menolong orang, bercakap dengan orang, berkasih dengan orang. Kalau saya berikut Kristus, kalau saya ada Roh Kudus dalam jiwa saya seperti Yesus lah. Di mana saya pergi, di mana ada surga. Begitu dalam yang dia punya erti, yang begitu nyata dan begitu senang maksudnya. Next. Jadi walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, kalau kita benar-benar ikut Yesus Kristus, semua perkara di dalam kita boleh dikuduskan. Pasangan kita, apabila kita patuh kamu tahu, bercinta dengan pasangan, kita boleh hidup seperti Yesus Kristus hendak. Apabila kamu kawin, kamu hidup dalam rumah, boleh tahan. Secara umumnya kita ada ikut Yesus, ada lah. Rumah kamu seperti surga, ada boleh seperti neraka. Kalau kamu lihat rumah saya macam sikit surga, sikit neraka. Sebab ada kala kamu tidak ikut Yesus, memang macam ada surga, ada kerajaan Tuhan.
Yesus datang dalam jiwa kita dan keluarga, memang tidak sama. Penjabat bagaimana? Penjabat karena orang lihat kamu bagaimana? Saudara mara lihat kamu bagaimana? Jiran lihat kamu bagaimana? Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama diperingat. Lagi, sama ada kamu di mana-mana saja. Di mana kamu pergi, di mana ada cahaya. Di mana kamu pergi, mana ada kedamaian, ada kesenangan. Jadi di sini kata tiada seorang pun yang telah naik ke surga. Tapi dalam sejarah perjanjian lama ada 2 orang pergi ke surga. Henokh, betul? Dia dinaikkan ke surga. Lagi Elia, wah ini memang prophet Tuhan, Nabi Tuhan yang begitu terkenal sekali. Elia daya ya daripada Tuhan, dan tidak mati dia naik ke surga terus saja. Jadi saudara-saudari, jadi maksud di sini ialah tiada seorang pun yang telah naik ke surga dan sifat Tuhan seperti sifat Tuhan, hanya Yesus. Dan boleh kekal selamanya. Hanya Yesus Kristus, dia ada sifat Tuhan selama-lamanya, sebab dia hanya Tuhan. Siapa sepenuh Tuhan, sepenuh manusia? Siapa? Hanya Yesus Kristus. Dia sentiasa mau doa untuk kita. Dan kita juga boleh pergi kepada Kristus dan berdoa untuk dia. Saudara-saudari, marilah kita datang kepada Kristus Yesus. Kita kata, Tuhan Yesus Kristus, saya tahu begitu bersalah karena Tuhan. Sebab Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Bapa Allah bagi mereka percaya dalam Kristus, tidak akan binasa, tetapi mempunyai kehidupan yang kekal. Dahulu kala orang lihat, macam mereka anggaplah Abraham, Musa, Henokh, Isaiah, dia orang sudah pergi ke surga dan mereka akan datang ke dunia lagi pada masa Wahyu. Next. Tapi sekarang kita apa yang benar adalah Yesus itu sudah datang dari surga. Yesus bukan Abraham, bukan Musa. Yesus Kristus adalah anak tunggal Tuhan. Apabila tidak Yesus Kristus datang ke dunia ini, jiwa kita menjadi berlainan. Apabila kita percaya dengan Yesus Kristus, jiwa kita menjadi berlainan. Sebagai kesimpulan dalam khotbah ini, saya ingin memberitahu mereka yang dilahirkan semula, mereka akan memandang Kristus walaupun mereka suka. Saudara-saudari, saya perkenalkan perempuan ini. Dia adalah penasihat Presiden Taiwan Chen Shui-bian. Dia punya penasihat untuk membantu orang yang cacat. Dia dilahirkan di China, tapi selepas itu dia pergi ke Taiwan. Dia mentumbuhkan satu persatuan yang dipanggil Indian orang cacat, kebajikan. Dia bantu banyak orang yang cacat, tapi boleh berhidup dengan penuh dengan keyakinan dan iman dalam diri. Dia bukan senang, dia susah. Dia kata kesakitan dalam badan saya tidak pernah terhingga, tidak pernah jauh, hanya sikit sakit, tengah sakit, ada sangat-sangat sakit sampai saya tidak dapat tidur. Tetapi terlalu letih tidur, lagi sakit, lagi bangun sebab sakit, terlalu sakit. Kalau terlalu sakit mana boleh tidur, tidak boleh tidur. Tetapi badan ada letih, ada kala tidur. Tiba-tiba bangun lagi, terlalu sakit lagi, dia dapat tidur, tidak dapat tidur. Tetapi badan ada letih, lagi tiba-tiba bangun, bagaimana? Terlalu sakit bangun lagi bangun tidak dapat tidur. Mengapa tidak dapat tidur? Sangat sakit. Kamu sakit dapat tidur? Tidak dapat tidur. Tapi kalau badan terlalu letih, masih tidur. Ini perkara sentiasa berlaku dalam jiwa dan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Tapi dia ada semangat.
Apabila dia lebih kurang dah meninggal dunia, dia punya hamba, dia punya membantu. Macam ada sikit tidak normal saudara, tidak begitu normal. Maksudnya dia macam ada membuat sesuatu yang tidak baik untuk saudara dan saudari. Mungkin pukul dia atau apa. Jadi setiap menulis satu surat, jangan hukum anak ini, jangan hukum pembantu saya, sebab dia sendiri pun ada kesusahan dalam mental dia. Jangan hukum dia. Kita lihat seorang yang ikut Yesus, seorang yang lahir dari pada orang Roh Kudus semula ini, dia ada hati yang kasih. Jadi dia pernah menulis satu macam satu karangan ini, selepas itu menjadi satu puisi selepas itu menjadi satu lagu. Lagu itu adalah Tinggalkanlah Cinta. Dia kata, tinggalkan cinta tanpa sedikit warna pada dunia. Tinggalkan cinta tanpa keharuman kepada dunia. Tinggalkan cinta, apabila dia kata tinggalkan cinta, tinggalkan warna kepada keharuman dunia. Dia kata suatu hari, apabila kelompok otak saya berhenti, tolonglah biarkan saya meninggalkan kebijaksanaan saya. Suatu hari saya punya legam turun, dia dapat bawa lagi. Biarlah saya meninggalkan pengalaman saya. Dia kata apa lagi? Apabila satu hari saya kaki tidak dapat bergerak, apa maksud meninggal dunia sudah tidak boleh bergerak? Tolong izinkan saya menjaga tegak saya. Suatu hari nanti apabila jantung saya berhenti, tolong izinkan saya meninggalkan cinta saya. Dia kata apa? Dia kata tinggalkan cinta, tambahkan sedikit warna kepada dunia yang penuh dengan kesusahan. Tinggalkan cinta tanpa keharuman kepada dunia. Apabila saya menyediakan taksi ini, saya masih ingat jawab makanan perkawinan saya dengan istri saya. Kita membuka muzik ini berterusan. Ini adalah doa saya dengan istri saya supaya kita boleh tinggalkan cinta kepada dunia. Cinta ini apa? Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada orang sekeliling. Kita tidak dapat ikut diri, tetapi selepas kita dilahirkan semula oleh Roh Kudus, Roh Kudus boleh membawa kita sama sekali ikut jalan Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama. Oh Tuhan, saya berdoa untuk semua jemaat di sini supaya kita penuh dengan kasih Yesus. Dan kita boleh kasih, kita boleh cinta Yesus Kristus dari hati dengan segenap. Oh Tuhan, adakala kita malas, adakala kita tidak rela untuk hidup dengan cara Yesus Kristus, tetapi dengan firman Tuhan dan dengan kerja Roh Kudus, oh Tuhan, bantulah kita sebagai satu jemaat yang bekerja sama demi kemuliaan Tuhan, hidup seperti serupa Kristus, supaya di mana kita pergi, di mana kerajaan Tuhan itu. Yesus, dengan nama Kristus Yesus kita berdoa. Amin. Serahkan masa kepada pengurus. Silakan berdiri. Doa iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami dan Bintang Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandungkan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan
kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dan selalu mari kita mempersembahkan uang. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan. Pada pagi ini kita alu-alukan kedatangan-Mu. Pada minggu yang lepas kita khasnya kemarin kita adakan kelompok selsa di rumah umuran sudah lalu, dan pada masa yang akan datang ialah 22 hari bulan, hari Kamis kita ada persekutuan doa. Itu kita ada alu-alukan kita datang semua. Sebab ini adalah kali pertama kita akan guna dua bahasa, bahasa Cina dan juga bahasa Malaysia untuk menguruskan pertemuan doa. Kalau tiap-tiap hari Kamis kita ada persekutuan doa itu semua dalam bahasa Cina. Tapi kita mau ada satu permulaan, yaitu satu bulan, satu kali, jam 7.45. Jadi nanti saya mungkin dalam kelompok WhatsApp nanti kita tulis nama dapat datang. Sebab saya hendak lihat berapa orang kita kebaktian bahasa Malaysia ini kita boleh datang. Boleh kan? Boleh datang hari 22 hari bulan September? Boleh ya? Boleh angkat tangan sekejap saya lihat. 1, 2. Okey. Mungkin ada sebagian masih dalam pemikiran. Sebab situasi adalah sedemikian saya beritahu. Biasanya kita ada 50 orang yang seharian pertemuan doa fizikal. Kalau kita kebaktian bahasa Malaysia hanya 3 orang datang, mungkin tak usahlah kita guna bahasa Malaysia. Sebab macam tidak ada, macam saya hendak kumpul 3 orang, saya atur pertemuan doa lah, masuk saya lawan. Tapi kalau 20 orang datang,
Okey, mungkin kita guna bahasa satu dua bahasa lebih baik. Sebab bagaimana? Macam ada orang boleh dengar lebih faham. Maksud kalau terlalu kurang, mungkin tidak begitu sesuai kita guna dua bahasa. Maksud di sini ialah saya menggalakkan semua datang satu kali 1 bulan, boleh? Boleh? Boleh. Fikir sekejap. Nanti saya simpan wasit. Saya alur-alurkan kamu datang. Okey? Sekarang kita lihat berita gereja. Okey, minggu lepas kita puji Tuhan dalam pertemuan dalam jamaah kudus kita ada 34 orang dewasa sertai dan juga 10 orang kanak. Lagi? Okey, kita lihat pada malam ini kita ada lawatan jemaah, tetapi kita akan mulai dengan setengah, selepas setengah. Dan juga 16 hari bulan September kita ada hari doa Malaysia. Kita beri perhatian kepada wasit, nanti kita tahu bila kita masuk. Dan setiap Ahad kalau mungkin kita akan ada lawatan. Tadi sudah beritahu persekutuan doa. Lagi ada satu ialah kalau kamu boleh dengar Cina, bahasa Cina, kamu hendak sertai kelompok sales bahasa Cina itu, kita pun beritahu. Nanti saya pun tulis sana. Kita akan macam kalau saya tinggal di 10 batu, saya ikut 10 batu. Kalau kamu boleh dengar Cina punya bahasa Cina punya, kamu hendak sertai gabungan kelompok kumpulan, kamu boleh pergi. Okey? Betul? Lagi satu. Next. Ini Malaysia Day of Prayer. Lagi. Ada lagi? Ini jadual sila duduk. Okey? Sekarang saya akan beri satu perkara ialah itu kamu lihat itu dengan Menteri itu Kesihatan beritahu sekarang dalam kita boleh tidak pakai apa? Mask. Kita punya gereja membuat keputusan seperti yang berikut. Yang pertama, kita wajibkan semua orang mesti menggunakan mask dalam aktiviti gereja, dalam gereja atau luar gereja. Bisa kata kita pergi rumah bulan kita perlu ambil mask lah, macam ini macam. Tapi kalau mungkin kalau makan ambil foto kamu lepas ini boleh lah, tapi kita perlu menggunakan mask. Kalau bisa kata ada orang sudah ada COVID-19, bagaimana leh? Sila beritahu pengurusi kita, nanti kita punya pengurusi ataupun terus hubungi Jekila. Nanti kita beritahu Jekila pada telefon. Ataupun Abang Chu nanti ambil itu iklan kasih kelompok kita punya itu WhatsApp, walaupun tidak ada bahasa Malaysia, Inggeris dan bahasa Cina. Kalau saya sudah COVID 7 hari kuarantin, 7 hari saya kuarantin. Sebelum saya keluar dari kuarantin, saya tes dulu boleh atau tidak. Kalau saya lapaklah macam isteri saya, dia perlu cek lah. Dia sudah perlu lihat ada macam ada batuk atau demam. Kalau ada, dia kuarantin 5 hari. Kalau anak saya bagus-bagusnya kuarantin 3 hari. Okey? Selepas kuarantin cek lagi ada masalah. Kalau ada tidak ada masalah, baru balik. Boleh? Ini saja. Walaupun sekarang tidak begitu rumit, tetapi gereja masih mau kita berwaspada. Boleh? Untuk kita jaga kita. Boleh? Puji Tuhan. Marilah kita berdiri bersama untuk membuat doa penjaga misi ya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan kerana Engkau adalah gembala kami dan gembala untuk misioneri. Engkau memahami bahawa misioneri kadang-kadang ada berasa kesepian dan trauma. Untuk menggembalakan semua misioneri lembaga misi mengadakan retreat dalam talian untuk para misioneri. Kami berdoa agar di bawah bimbingan mentor rohani Yong Kui Kui para misioneri dapat melakukan pembinaan psikologi, membaharui fikiran mereka dan menikmati persekutuan rohani secara bersemuka dengan Engkau. Mohon Engkau memberikan kebijaksanaan kepada Patri Yong dan kerendahan hati untuk para misioneri memutuskan masa mengambil bahagian
dari keseluruhan retreat dan memuliai pemberajat yang baik. Mohon Engkau pimpin langkah semua negara agar lancar, bebas dari gangguan roh jahat, agar para misioneri mendapat manfaat. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, saya berdoa untuk Tuhan. Oh Tuhan, saya serahkan jemaat kepada Tuhan supaya semua orang boleh dikuduskan. Apabila kita memperoleh kehidupan yang kekal, oh Tuhan, bantulah kita hidup dengan limpah. Sebab kita ketahui kita perlu ada iman dan satu deka yang berterusan. Bantulah kalau kita sudah jatuh dari segi rohani. Di mana kita jatuh, bantulah kita bangun di mana. Oh Tuhan, bantulah kita sebagai satu jemaat yang bersekutu, yang membantu saling satu sama lain. Oh Tuhan, pekatlah jemaat kita sebagai saluran pekat ke lebih banyak orang di sekeliling kita dan di dunia ini. Dan nama Kristus Yesus kita berdoa. Amin. Mari kita menyanyi lagu Hidup Kami. Kita melakukan satu laporan lagi kalau kita apabila kita dapat kita punya bulletin, kita lihat terdapat beberapa naskah karangan. Ini adalah untuk menjebak keluarga. Setiap minggu kita akan serahkan satu lampiran untuk kamu. Jadi setiap hari Isnin adalah masa untuk kita mengaturkan menjebak keluarga. Mari kita belajar bersama untuk mengadakan menjebak keluarga, karena ini adalah bahan untuk menjebak keluarga. Kita meneruskan saat teduh untuk berdoa. Terima kasih sampai jumpa minggu